Ya, pemirsa, kami kembali dalam pro dan kontra membahas tembak di tempat bandar narkoba. Ini Presiden sendiri yang menyerukan dan saat ini sudah hadir ada Pak M. Nur Hoiron, anggota Komnas HAM. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Iya, ini mungkin Presiden Jokowi tidak ingin ketinggalan dengan negara-negara tetangga di Filipina ya. Duterte juga sudah menyerukan begitu, Pak, ya, ditembak di tempat karena memang narkoba ini sudah begitu mengkhawatirkan. Karena kalau di negara lain tampaknya memang berhasil ya, Pak. Bagaimana dengan di Indonesia ini diterapkan? Ya, saya kira yang belum terjelaskan sampai sekarang ini kan ketika kita khawatir setiap orang mati sekian orang per hari karena narkoba gitu. Tapi kekhawatiran itu kan tidak pernah dijelaskan oleh pemerintah sendiri sejauh apa aspek kegentingannya gitu. Bandingkan misalnya dengan hanya beberapa hari ngomong kegentingan yang memaksa dengan perpunya ormas, tiba langsung dibubarkan. Padahal ini kan sudah masalah yang sangat lama. Semua orang bilang ini kegentingan, tetapi kok malah nggak ada perpunya, misalnya kan begitu. Itu artinya kan sebetulnya penanganan terhadap narkoba itu sendiri menurut saya sangat tidak tepat. Problemnya sangat kompleks sebetulnya. Nah, satu hal sebetulnya yang saya tantang kepada Presiden dan pemerintah sekarang, kalau dia mau tegaskan dulu penegakan hukum kepada aparatur-aparatur negara atau pemerintah yang terlibat di dalam jaringan narkoba. Ini kan belum pernah terungkap sampai ke lapas, sampai ke pengadilan, gitu loh. Pengadilan menerapkan hukuman mati. Saya yang ragu selain ini sangat berlawanan dengan hak asasi manusia, dengan kondisi pengadilan yang seperti sekarang, yang transparansinya nggak jelas, akuntabilitas nggak jelas, ya, tingkat rasa masyarakat untuk mendapatkan keadilan nggak jelas, sudah dibuat satu model penghukuman yang macam-macam. Apalagi sekarang tembak di tempat itu lebih parah lagi. Saya ini sebenarnya sedang berpikir jangan-jangan setelah Perpu ini berhasil mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat, bukan hanya masyarakat awam, tapi juga kelompok kelas menengah, intelektual, agamawan gitu, ormas gitu kan. Itu sekarang dia ingin melangkah lebih jauh lagi, gitu. Bukan hanya bikin perpu, tapi menabrak seluruh hukum. Gitu. Ini kan kemunduran yang luar biasa, gitu, menurut saya ya. Dan bukan hanya kemunduran dari aspek hak asasi manusia. Kalau saya bilang kemunduran dari aspek hak asasi manusia, banyak yang nggak setuju juga karena HAM bukan sesuatu yang populer. Tapi lebih tegas lagi kemunduran bagi demokrasi kita. Kita mau namain apalah, demokrasi Pancasila atau demokrasi apapun, ini jelas kemunduran yang luar biasa. Tapi seperti yang Anda katakan tadi Pak Nur ya, karena kan sistem peradilan kita juga masih penuh mafia, transparansi tidak jelas. Nah, kalau kita harus mengikuti, seperti kata Pak Nasrullah tadi, mengikuti proses hukum. Tidak bisa tidak. Pemerintah ya, tugas utamanya itu membenarin sistem hukum. Supremasi hukum itu harus ditegakkan, itu amanah konstitusi. Dia nggak bisa menabrak itu. Kalau dia nggak bisa menegakkan hukum yang baik, menertibkan aparat-aparat hukum agar menyelenggarakan supremasi hukum dalam proses. Tapi itu kan membutuhkan waktu yang lama merombak ya, kata siapa? Masalahnya dia berani nggak? Kalau beraninya cuma tembak di tempat, ya itu bisa populer. Tapi dia berani nggak membenahi dulu sistem hukum yang ada di Indonesia? Misalnya, ya, pensiunkan semua itu hakim-hakim yang sudah nggak kompeten, bikin rekrutmen baru terhadap hakim-hakim yang punya kompetensi, yang punya integritas. Banyak orang-orang di Indonesia, anak-anak muda yang punya integritas. Ini kan soal pilihan saja, bukan soal lama atau tidak lama. Dia bisa membuat itu sangat. Tapi Pak Nasrullah, saya bertanya ke Pak Nasrullah, ini lebih genting mana Pak, membenahi sistem peradilan kita yang memang bobrok begitu ya, atau kegentingan bahaya narkoba yang negara-negara lain sudah berlangkah jauh loh? Dua-duanya dahsyat sekali genting. Jadi seperti gini, tadi beliau memberikan jawaban yang sangat ilmiah, tapi saya kasih jawaban orang awam, ya. Orang awam begini, memilih presiden itu butuh biaya nggak? Besar sekali kan? Berapa triliun negara mengorbankan biaya, waktu, suasana, konflik, ketegangan, kos yang luar biasa, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, biaya, dan segala macam. Kalau karena kayak begitu, ngapain juga harus dikorbankan uang banyak-banyak kayak begitu? Tunjuk aja negara menunjuk 2-3 orang yang akan memilih presiden, selesai kan? Tapi kan tidak begitu hukumnya.
sistem bernegara kadang-kadang ada pengorbanan, proses yang harus dilalui. Nah, begitu juga ketika penanganan kasus-kasus kejahatan yang sedahsyat apapun, jangan ambil gampang seperti orang hilap, maaf, dan sedikit menurun daya pikirnya. Udah sikat aja lah, tembak aja, gak perlu proses. Itu kan gampang namanya. Jadi kita kehilangan kemampuan berpikir dalam, apalagi mengelola negara, tidak boleh panik. Mengelola negara itu tidak mudah. Mengelola rumah tangga aja bapak belur kita. Tapi ya sudah. Tapi Pak, di negara-negara lain mulai mengetatkan, Indonesia sendiri yang longgar sehingga semua lari ke Indonesia. Kalau longgar, di mana letak longgarnya? Di sistem pencegahannya, hukumnya, proses penegakan hukumnya, aparaturnya, di situ dibenahi. Bukan ambil jalur panik, tembak di tempat. Itu jalur panik. Menurut gitu. Saya setuju peningkatan segala daya dan upaya untuk mencegah narkoba masuk, mencegah anak-anak kita menggunakan. Begitu sudah kena, maka represif, tindakan ambil yang keras. Nah sekarang kan ada di pemerintah juga. Kalau tiap saat begitu di LP itu, siapa yang nggak tahu sih di LP mana yang nggak ada narkoba? Pabriknya aja ada Pak. Maka negara kan tidak bergerak di sini. Kenapa kita marah ke pengedar dulu, pengen tembak di tempat? Kenapa tidak ditembak di tempat LP yang ada narkoba? Kalapasnya, penanggung jawab keamanannya. Begitu tangkap, tembak di tempat. Nah, tapi nggak usah tembak di tempat lah, proses hukum mereka. Atau dipecat. Pecat aja sangat ringan, hukum tegakkan. Hukuman penjara 20 tahun misalnya. Tegakkan di situ. Nah, apa sekarang sulitnya negara, pemerintah memeriksa tiap hari? Jadi tampaknya ini komitmen untuk memberantas bisa orang menganggapnya ini ya Pak Nur Khairon ya, lip service begitu ya, sekedar popularitas. Karena apa? Ya. Dulu ada yang mau dihukum mati, siapa itu yang mengatakan bahwa banyak aparat yang terlibat, tapi tidak ada tindak lanjut. Antara lain yang dari Australia, sampai akhirnya kan tidak dilaksanakan. Balik. Enggak, yang dihukum mati yang terakhir yang dari Filipina itu. Ya, yang mengatakan bahwa ada di BNN banyak yang terlibat seperti itu. Iya. Nah, itu tidak ganti lanjut. Budiman, apa namanya? Ya, Freddy Budiman. Freddy Budiman. Freddy Budiman, ya. Freddy Budiman. Nah, itu juga setelah itu kan kasusnya heboh tuh. Juga tidak ada apa? Tidak ada tindakan apa-apa kan? Nah, tidak ada temuan. Tidak ada tembak-tembakan juga di situ, begitu kan ya Pak ya? Artinya kan kalau memang punya komitmen yang bagus, laporan apapun dari masyarakat sipil terkait keterlibatan aparat-aparat pemerintah negara dalam pengedaran narkoba, itu yang harus diprioritaskan. Karena saya yakin kalau Presiden atau pemerintah sekarang berhasil membersihkan aparatur negara menjadi aparatur negara yang bersih, transparan, kredibel, apalagi dalam penegakan hukumnya dia betul-betul menjalankan penegakan hukum yang benar berdasarkan due process of law, itu sudah lebih dari separuh dia bisa menyelesaikan masalah kejahatan narkoba. Saya yakin itu. Tapi masalahnya kenapa dia tidak berani melakukan itu? Apalagi presiden-presiden sebelumnya. Ini kan kasus yang sangat luar biasa, kompleks sekali jaringannya, gitu loh, sampai bisa masuk ke dalam tubuh aparatur negara itu sendiri. Gitu. Nah, memang menggemaskan ya, karena kebanyakan yang datang dari luar negeri itu bawa sampai 1 ton begitu kan, yang dari coba Anda bisa bayangkan Tiongkok, Taiwan itu ya. Kalau Dirjen Imigrasinya ketat, punya integritas, nggak mungkin orang-orang kayak gitu bisa masuk ke Indonesia. Kalau pengamanan di dalam perbatasan, ada polisi, ada tentara yang kuat, nggak mungkin bisa masuk. Jadi ini aparatur dulunya yang harus dibenerin, jangan nyalahin masyarakatnya. Tapi begini Pak Nasrullah, saya bayangkan proses hukum yang memakan waktu yang lama, yang jelimet, yang berbagai, itu saja ada mafianya, itu saja tidak transparan. Apalagi proses hukum yang tembak di tempat, yang hitungannya menit, detik, itu bagaimana itu penyalahgunaan transparansinya? Tembak di tempat itu tidak ada proses hukum justru. Begitu ada nasa dipanggil sini, nggak mau datang, ngelawan kamu, kan katanya ngelawan sedikit tembak di tempat, itu sudah bisa alasan karena dipanggil nggak mau datang, tembak di tempat, atau mau dipegang tangkap ngelawan begini saja, tembak di tempat. Itu yang saya bilang tadi, hati-hati menerjemahkan makna tembak di tempat. Jadi nanti ketika aparatur kepolisian melakukan langkah itu di lapangan, siapa yang bertanggung jawab? Kalau dia bilang saya diperintahkan presiden,
Ya, baik. Nah, Baik. terus kan misalnya pada sekarang yang repotnya adalah kita sering menggunakan kata-kata yang bombastis, ingin mendapat sebuah simpati atau dukungan publik baik dari berbagai atau mendapat sebuah Tepuk tangan ya, applause. sebuah statement yang dahsyat gitu kan. Wah, tapi tidak kita imbangi dengan kebijakan-kebijakan, langkah-langkah, program-program yang ada. Baik. Di apa yang kita omongin itu yang paling bahaya. Baik, kita lanjutkan nanti ya pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.